Baik, Bismillah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, di pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Materi hari ini adalah tentang dzaraf ya. Dzaraf itu keterangan waktu. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan ya. Insya Allah materinya tidak susah, materinya mudah. Insya Allah. Silahkan bisa dibuka juga di bukunya. Ada di halaman 53 sepertinya. Eh, Halaman ya 53 ya tentang dzaraf. Kita mulai pembahasannya. Sedikit kita murojaah sama-sama bahwa kita di awal dulu pembelajaran, kita belajar tentang kata. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Apa saja? Yang Um, pertama, isim, kemudian isim, fiil, fiil dan dan huruf. huruf ya. Jadi sebanyak apapun atau sepanjang apapun kalimat bahasa Arab, isinya hanya tiga ini saja. Isim, fiil, huruf. Nah, kemudian Ustaz, iya ah, halaman berapa tadi? 53 kalau di buku bab Ya. zorof sudah ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa kata itu terbagi menjadi tiga kan, isim, fiil dan huruf. Kemudian isim dilihat dari harokatnya, dia Nggak, terbagi lagi menjadi dua. Ada isim yang mu'rab, ada isim yang satunya mu'rab apa? mabni. Mabni. Nah, apa itu mu'rab? Mu'rab itu harokatnya bisa berubah-ubah. Harokat yang terakhir. Misalnya Allahu, Allaha, Allahi. Nah, itu berarti isim mu'rab dia. Ada mabni. Mabni tidak berubah-berubah harokatnya selama. Nanti fiil juga sama. Fiil itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Sementara huruf, huruf itu semuanya mabni, nggak berubah-berubah harokatnya. Jadi misalnya kita dapat huruf waw, dibaca wa. Nah, maka selamanya dia akan dibaca wa. Tidak akan pernah dibaca wu atau wi. Nah, kemudian setelah kita tahu isim itu ada yang mu'rob, ada yang mabni, maka isim yang mu'rob itu apa saja? Kita sudah belajar 5. Apa yang pertama? Isim Mufrad, mufrad. Nah, isim mufrad nanti harokatnya bisa berubah-berubah. Nah, ketika dia rofa, nah ini kita harus perhatikan terus. Rofa, maka harokatnya harus doma. Ketika dia nasob, maka harokatnya harus fathah. Ketika jer, maka harokatnya isim mufrad harus kasroh. Kemudian setelah isim mufrad, nanti ada apa yang menunjukkan dua namanya? Musanna, musanna, Hmm. Nah, musanna ditandai dengan berakhiran alif nun atau ya nun, ani atau aini. Kemudian ada namanya jamak muzakkar salim. salim.
ditandai dengan berakhiran waw nun atau ya nun, una atau ina. Kemudian ada jamak muannas salim, dia ditandai dengan berakhiran alif ta. Sudah, sudah. Nah, terakhir ada namanya jamak taksir. Nah, jamak taksir perubahannya sama dengan isim mufrad ya. Saya matikan sebentar ya. Nanti ini dihidupkan lagi. Nah, jamak taksir itu nanti perubahannya sama dengan isim mufrad. Ketika rofa dia dhamma, nah atau nasab dia fathah, jarnya dengan kasrah. Nah, tabel ini harus kita sudah mulai terbiasa untuk membedakan mana isim mufrad, mana musanna, mana jama muzakkar salim, mana jama taksir, mana jama muannas salim. Terus perubahan harokatnya seperti apa? Kita sudah mulai harus terbiasa. Nah, bahkan harus dihafal sebenarnya. Oh, isim mufrad itu doma, fathah, kasroh. Musanna itu alif, ya, ya. Jama muzakkar salim, waw, ya, ya misalnya. Jama muannas salim, doma, kasroh, kasroh. Nah, karena kita belajar nahwu itu adalah bagaimana caranya untuk memberikan harokat di akhir kata tersebut. Nah, pertanyaannya kapan akan kita berikan harokat dhammah alif waw ya? Nah, tergantung posisi kata tersebut, kedudukan kata tersebut. Dia menjadi apa? Subjek kah? Objek kah? Eh, predikat kah? Dan seterusnya. Nah, kapan akan kita rofa? Ketika dia berposisi sebagai fa'il. Maka nanti jika kita dapat kata di dalam bahasa Arab, kita harus pastikan ini posisinya jadi apa? Jadi fa'il. Kalau fa'il, dia termasuk isim apa? Terus kita berikan harokat sesuai dengan tabel ini. Nah, kapan akan kita nasab? Ketika dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Nah, catatannya adalah akan ada fa'il, akan ada maf'ulun bih, jika ada fi'il. Kalau tidak ada fi'il, tidak ada fa'il, tidak ada maf'ul bih. Nah, nanti begitu. Kemudian, kapan kita jar? Ketika didahului huruf jar ya. Huruf jarnya juga mulai dihafalkan sedikit-sedikit. Huruf jar itu kan ada min, ila, an, ala, fi, rubba, kemudian al-ba'u, al-kafu, walamu. Ditambah nanti ada huruf kosam, ada wa, ta, dan bi. Ya. Ada huruf jar tambahan nanti hatta dan seterusnya. Nah, insya Allah nanti pelan-pelan kita akan terbiasa dengan huruf jar ini juga. Nah, kemudian ada tambahan lagi yang di jar, yaitu ketika dia menjadi mudhof ilaih. Pembahasan kita minggu yang lalu. Mudhof ilaih itu kan dua kata, tetapi satu makna. Misalnya, kuratul qadami, ya, sepak bola misalnya. Misalnya kamar tidur, hujratun naumi misalnya. Misalnya ruang tamu, ya, dan seterusnya. Maka kata yang keduanya itu, yang pertamanya mudhof, yang keduanya jadi mudhofun ilaih. Nah, kemudian ada tambahan untuk yang nasab yang akan kita pelajari sekarang yaitu zorof. Nah, kapan kita ketemu dia berposisi sebagai zorof, harus kita i'rab dia sebagai nasab. Nah, ini pembahasan kita hari ini yaitu tentang zorof. Nah, apa itu zorof? Zorof itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keterangan. Nah, keterangan itu ada dua. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Keterangan waktu misalnya di waktu pagi, ya.
di waktu subuh, di waktu malam, misalnya, di waktu zuhur, di waktu asar, misalnya, eh, misalnya istaiqadha Zaidun sobahan. Zaid bangun di waktu subuh. Nah, misalnya begitu. Keterangan tempat, misalnya di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, misalnya. Nah, itu tempat kan. Misalnya eh, kita bilang koma Zaidun, Zaid berdiri. Di mana Zaid berdiri? Oh, amamal Ustad, di depannya Ustad. Nah, maka di depan itu adalah zorof. Atau waro al ustadi, di belakang Ustad. Atau yaminal Ustad, di samping kanannya Ustad. Atau shimalal Ustad, di samping kirinya Ustad. Misalnya. Nah, atau misalnya eh, kita bisa bilang apa namanya? Misalnya nama Zaidun Lailan. Zaid tidur di waktu malam misalnya. Nah, ini keterangan waktu ya. Jadi waktu ataupun tempat ini juga sering sekali muncul di dalam kalimat bahasa Arab. Nah, zorof itu kita bagi dua. Ada namanya zorfuz zamani. Zorfuz zaman itu adalah keterangan waktu. Contoh, di pagi hari bahasa Arabnya sobahan. Misalnya. Kemudian di sore hari misalnya masaan. Di malam hari misalnya lailan. Di waktu zuhur misalnya zuhron. Di hari atau hari ini misalnya yaum, yauma. Hari Senin yaumal isnain. Hari Selasa yaumas sulasa misalnya dan seterusnya. Kemudian di bulan ya syahron misalnya. Di pekan usbu'an misalnya. Tahun sanatan misalnya. Dan banyak lagi ya keterangan-keterangan waktu. Nah, berikutnya ada zorful makan, keterangan tempat. Misalnya di depan, bahasa Arabnya amama. Di belakang, kholfa atau waro'a juga bisa. Di kanan, yamina. Di kiri, shimala. Misalnya. Di bawah, tahta. Di atas, fauko. Dan masih banyak lagi zorof zaman ataupun zorof makan. Tapi kita akan sering ketemu dengan zorof zaman atau zorof makan itu yang waktu-waktu seperti ini. Gitu. Misalnya abadan selamanya. Misalnya. Nah, ini untuk zorof. Jadi kapan kita ketemu kalimat, kata-kata yang model seperti ini, maka nanti kita i'rab dia sebagai zorof zaman. Contoh, yakifu Muhammadun amamal Ka'bati. Yakifu itu berdiri. Muhammad, Muhammad. Amama di depan. Ka'bati di depan Ka'bah. Amamal Ka'bati itu ini dua kata tapi satu makna. Baik, kita irob sama-sama ya. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Nah, yakifu ini namanya fi'il mudhari. Kita belum bahas ini, jadi saya yang irob ini ya. Nah, namanya fi'il wajib ada fa'il. Fa'il itu pelaku. Siapa yang berdiri kira-kira? Muhammad. Nah, maka Muhammad ini jadi fa Fa'il. fa'il. Dia jadi fa'il. Nah, posisinya dia jadi fa'il. Nah, amama jadi apa kira-kira? Di depan. Zorof. Bukan. Zorof. Betul. Zorof. Nah, namanya zorof. Nah, kalau ditanya lagi, zorof apa namanya? Namanya zorof makan. Zorof makan. Nah, amama ini biasanya mengharuskan dia butuh mudhof ilaih. Maka amama ini kalau kita irob lagi dia jadi mudhof. Ya. Ka'batinya mudhof ilaih. Nah, ini kalau kita pembahasan kemarin nih. Nah, kalau irob lengkapnya seperti ini.
Muhammad i'rabnya menjadi fa'il. Fa'il itu i'rabnya harus rofa. Muhammad termasuk isim mufrad. Tanda rofaknya Muhammad dengan dom. Dhamma. Amama i'rab lengkapnya adalah dia menjadi zorof. Zorof itu i'rabnya harus nasob. Kemudian tanda nasobnya dia dengan Ah, fathah ya, amama. Dan dia jadi mudhof. Maka al-Ka'bati i'rabnya dia menjadi mudhof ilai. ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya dia harus dengan jer ya. Ka'bati termasuk isim mufrad, tanda jernya Ka'bati dengan Kasroh. kasroh. Nah, ini i'rab lengkapnya. Kemudian yajlisul ustadu kuddamatul labi. Yajlisu sedang duduk. Siapa yang sedang duduk? Ustad. Kuddama. Kuddama di hadapan at-tullabi para siswa. Yajlisu fi'il mudhari. Ustad jadi apa posisinya? Eh, fa'il. Fa'il, betul ya. Kalau kuddama di hadapan Zorof. zorof ya. I'rabnya dia jadi zorof. Kalau tulabi jadi apa? Tulabi kenapa dia? Kalau kasrah itu pasti jer. Oh ya. Nah, Jer. cuman kan setelah tulabi ini tidak ada huruf jer. Berarti bukan didahului huruf jer, tetapi dia pasti jadi mudhofun Dofun ilaihi. ilai. Mudhof ilaihi posisinya. Nah, ini i'rab lengkap dari kalimat ini. Nanti Iya. kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan. Iya, Ustaz. Kemudian, yamshi al-waladu waro al-walidaini. Nah, coba kita terjemahkan sama-sama. Yamsi artinya apa? Masya yamsi. Ada yang tahu? Yamsi itu berjalan. Oh, Kalau waladun, waladun. Nama. walad, waladun itu Ya. apa? Walad. Walad itu anak ya. Anak kecil namanya waladun. Kalau rojul itu lelaki dewasa. Nanti ada perbedaan. Waro'a itu di belakang. Walida ini kalau ada alifnya. Kalau waladun tanpa alif anak. Kalau walidun ada alifnya bapak ya. Walida ini diterjemahkan kedua orang tua. Yamsil waladu waro'al walida ini. Anak itu berjalan waro'a di belakang al walida ini kedua orang tuanya. Nah, yamsi fi'il mudhari. Waladu jadi apa posisinya? Waladu. Fa'il. Fa'il. Waro'a Nasof. waro'a posisinya jadi apa? Fa'il kah, maf'ul bi, zorof kah? Nasob. Nasab itu i'rabnya ke posisinya dulu. Kedudukan, Oh mahal, ya. Zorof. waro'a, zorof ya. Walida ini kenapa dia pakai ya? Ini musanna ya. Nah, walida ini dia jadi mudhof Mudhof ilai. mudhof ilaihi. Nah, tanda jarnya dia dengan ya ya, karena dia musanna. Iya. Bentar. Satu lagi contohnya, yakiful alimu yaminal muslimina. Sama ya.
orang alim itu yakifu berdiri. Yamina di sebelah kanannya al muslimina kaum muslimin. Ini i'rabnya sama seperti tadi. Nanti al-alimu jadi fa'il, yaminanya zorof kan sebelah kanan. Zorof makan tadi. Zorof. Ya muslimina jadi mudhof ilaih. Nah, kebanyakan setelah zorof itu adalah mudhof ilaih. Nanti bisa jadi catatan ya. Kita akan sering ketemu setelah zorof itu adalah mudhofun ilaih. Zorof Jadi ilaih. nanti kalau kita dapat zorof, maka biasanya setelahnya adalah mudhof ilaih. Nanti begitu. Nah, ini lebih panjang ya. Misalnya, yajtami'ul muslimuna fil masjidi yaumal jumu'at. Nah, ini terjemahannya ya. Jadi kaum muslim itu berkumpul. Berkumpul di mana? Fil masjidi, di masjid. Yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Nah, yajtami'u ini adalah fi'il mudhari ya. Kalau yang pernah belajar sorof, ini ikut wazan yafta'ilu. Fi'il madinya ijtama'a yajtami. Nah, al-muslimuna jadi apa dia? Siapa yang berkumpul? Fa'il. Nah, jadi fa'il kan? Iya. Nah, tanda rofaknya dia dengan waw ya. Karena dia jamak mu'anas salim. Salim. Fi ini huruf apa namanya? Huruf 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 jar, bukan? huruf jer. Oh, Berarti jika ada jar. huruf jer, maka setelahnya adalah i'rabnya didahului Maf'ul huruf jer atau bihi. majrur biharfi jer. Makanya dibaca masjidi. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad ya, masjid. Yauma ini adalah zorof. Nah, setelah zorof adalah mudhof ilai. Jumu'ati. Makanya dibaca Jumu'at. Contoh lagi, yushahidu Zaidun at-tilfaza. Zaid menonton tilfaz. Tilfaz itu televisi. Qoblan naumi, qobla sebelum. Qoblan naumi sebelum tidur ya. Nah, ini terjemahannya. Bagaimana kalau kita i'rab yushahidu ini fiil mudhari ya. Eh, fiil madinya syahada yushahidu. Nah, siapa yang nonton? Zaid. Zaid. Berarti Zaid posisinya jadi Fa'il. fa'il. Zaid menonton. Menonton apa? Menonton televisi. Berarti ada yang jadi objek. Berarti tilfaz ini posisinya menjadi Hmm. maf'ul Maf'ul bihi. maf'ul bih. Makanya harokatnya fathah ya. Karena dia isi mufrad. Zaid juga doma karena dia isi mufrad. Qobla. Qobla ini zorof ya. Nah, makanya harokatnya fathah. Nah, setelah zorof, ini ada mudhof ilaih ya. Naumi. Terakhir, yadkhulul kafirunan naro yaumal qiyamati. Yadkhulu masuk. Al kafiruna orang-orang kafir masuk kemana? An-naro ke neraka. Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Nah, yadkhulu fiil. Setiap fiil butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Orang-orang kafir. Nah, ini ya. Al-kafiruna orang-orang kafir. Masuk kemana? Masuknya ke neraka. Berarti ada objek yang tempat mereka masuk. Maka an-naro menjadi maf'ul Maf'ul bih. maf'ul bi. Yauma. Yauma ini adalah keterangan. Keterangan bahasa Arabnya apa? Zorof. Zorof. Kiamati mudhof ilai. Mudhof Nah, ilaih. kita akan sering ketemu setelah zorof itu mudhofun ilai. Nah, ini adalah pembahasan tentang zorof.
Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Gimana? Bisa dipahami? Bisa Ustaz. Bisa. Ya, Yang lain insya Allah, gimana? Ustaz. Bapak, Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini ada Bu Sri, kemudian Pak Adi, ada Bu Fenty juga. Nah, nanti insya Allah video pembelajarnya saya kirimkan di grup. Nanti bisa latihan-latihan lagi. Dibuka untuk bukunya ya, halaman 53 itu. Nanti bisa latihan-latihan terus bisa. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, nah nanti minggu depan kita belajar kembali. Nah, nanti materinya adalah tentang domir ya, isim-isim yang mabni, insya Allah. Iya. Nanti di pertemuan kita tinggal sedikit, insya Allah. Di level 1 ya. Nanti tinggal 4 pertemuan selesai. Kemudian kita nanti latihan-latihan ini ujian untuk evaluasi pembelajaran selama beberapa pertemuan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Belajarnya kita buat sesingkat mungkin, seringkas mungkin, yang penting bisa mudah untuk dipahami. Iya. Nah, barakallahu fikum ajmain. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair. Wa iyyakum. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Saya tutup ya. Ya.